memberikan diri secara volunteer, secara sukarela. Dia melemparkan bintang laut yang terdampar di pantai itu kembali ke laut. Kembali ke laut. Lalu seseorang menegur dia, apa yang kamu lakukan? Percuma saja apa yang kamu lakukan. Lihat berapa banyak bintang laut yang terdampar ini. Gak ada artinya yang kamu lakukan. Tetapi orang ini berkata, ya, tapi itu berarti bagi satu bintang laut ini dia lemparkan. Bapak Ibu Saudara, satu jiwa saja yang kita jumpai. Kalau mereka berhasil kita bawa kepada Tuhan, itu adalah sebuah tindakan yang sangat berarti. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang berjudul Save the Lost at Any Cost. Selamatkanlah mereka yang terhilang berapapun harganya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, keadaan manusia terhilang itu seperti terjebak dalam pasir hidup atau lumpur hidup. Kalau Bapak Ibu pernah melihat film atau membaca artikel berkenaan dengan lumpur hidup ini, ya, kita melihat betapa mengerikan keadaan mereka. Mereka tersedot dengan cepat dalam hitungan menit. Semakin mereka bergerak, semakin terperosok. Semakin mereka berusaha menyelamatkan diri, semakin mereka tenggelam. Tidak ada pertolongan yang bisa dilakukan bagi dirinya sendiri, kecuali ada orang lain yang menolongnya. Mudah-mudahan kita terhindar dari situasi seperti ini ya. Kemarin saya melihat juga di televisi, ada orang yang berjalan-jalan bersama dengan anaknya yang masih kecil, sekitar 9 tahun, tiba-tiba anaknya hilang di pantai itu di Amerika. Tiba-tiba hilang, rupanya terperosok dalam pasir hidup. Dia berusaha gali-gali tidak temukan, lalu kemudian dia menelepon 911, kemudian 911 datang dengan yang bisa mengeruk pasir itu. Jadi syukurlah sudah 3 jam terperosok di dalam masih bisa diselamatkan. Jadi keadaan orang-orang yang terhilang, yang tanpa Tuhan, yang tanpa keselamatan Bapak Ibu, seperti itu kondisinya. Kita yang harus menyelamatkan mereka, sebab mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Cobalah bayangkan seandainya yang terperosok di dalam pasir hidup itu adalah orang tua kita, apa reaksi kita? Coba bayangkan kalau yang terperosok itu adalah anak kita, mungkinkah kita akan berdiam diri? Coba kalau yang terperosok itu adalah sahabat kita, sahabat karib kita. Bisakah kita tetap melipat tangan dan kita cuek? Tidak mungkin kan? Kita akan membayar berapapun harganya untuk menyelamatkan mereka. Nah itulah yang terjadi. Banyak orang yang terhilang, tapi banyak anak-anak Tuhan yang tetap berdiam diri. Bapak Ibu, bulan ini adalah bulan misi, di mana gereja PIB secara nasional berkhotbah tentang misi dalam 1 bulan ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan hal ini, yaitu keadaan manusia yang terhilang. Kita harus menyelamatkan mereka berapapun harganya. Mari kita membaca dalam Markus pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Cukup panjang tapi coba kita simak ayat-ayat ini, begitu indah ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seseorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan
siksa aku, katanya. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, laptop saya bermasalah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini sebuah kisah yang menarik. Ini temanya tepat sekali seperti khotbah hari ini. Ya, save the lost at any cost. Selamatkanlah mereka yang terhilang berapapun harganya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mengapa kita harus menyelamatkan mereka yang terhilang? Sebab satu jiwa itu bernilai di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan Tuhan Yesus dalam konteksnya ya, dia sedang mengajar orang banyak. Orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mereka selalu mengikutinya. Ribuan jumlahnya. Tapi satu ketika Tuhan Yesus memutuskan untuk meninggalkan orang banyak. Lalu kemudian Tuhan Yesus naik perahu. Dan ketika dalam perjalanan ke Gerasa itu, dia ditimbus oleh badai yang dahsyat. Mungkin seperti Seroja ya, yang baru menimpa saudara-saudara kita di NTT. Dahsyat sekali. Sampai murid-murid menjadi panik dan mereka berkata, Tuhan apakah engkau tidak peduli kalau kami semua ini binasa? Sebegitu dahsyatnya. Syukur Tuhan Yesus menghardi angin itu sehingga menjadi tenang. Lalu sampailah Yesus ke seberang, yaitu ke Gerasa. Kita pasti berpikir, Tuhan Yesus meninggalkan ribuan orang, dia meninggalkan segala kesibukannya, dia menempuh sebuah perjalanan yang penuh dengan resiko dan hampir tenggelam perahunya hanya untuk berjumpa dengan satu orang. Tentu kita berpikir, orang ini pasti orang hebat, orang ini pasti pejabat, orang ini pasti orang yang paling penting, sehingga Yesus rela melakukan semuanya itu, meninggalkan orang banyak, menempuh perjalanan yang beresiko untuk satu orang ini. Ternyata yang dijumpai adalah orang yang gila, orang yang kerasukan setan. Kita melihat bahwa di mata Tuhan, apapun kondisi orang ini, dia tetap bernilai di mata Tuhan. Nah, ini mulai semangat dan naik ke atas, jadi harus pelan-pelan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini indah sekali.
Ya, sebetulnya orang itu adalah dia menjadi gila karena dirasuki oleh legion. Kita tahu bahwa legion itu adalah satu kompi pasukan Romawi yang jumlahnya 6.000. Apakah ada 6.000 roh jahat yang masuk dalam diri satu orang ini? Tentu saja tidak demikian, tapi pastilah banyak, ya. Banyak sehingga orang ini menjadi sangat kuat. Itulah sebabnya ayat tadi berkata bahwa dia telah diikat oleh orang-orang di desanya dengan tali sampai rantai pun, rantai diputuskannya sehingga tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk menzinakannya. Begitu kuat. Dia memukuli dirinya dengan batu, dia berteriak-teriak di pekuburan yang sepi. Dia terisolir dari masyarakat. Apa yang masih diharapkan dari orang yang seperti ini? Banyak keluarga yang mempunyai anak yang kerasukan roh jahat, orang yang gila. Apa yang dilakukan? Dipasung selama puluhan tahun. Dianggap tidak ada harapan lagi. Ada itu yang dibebaskan, dibiarkan berkeliaran. Justru orang yang gila ini membunuh kedua orang tuanya. Mengerikan. Jadi tidak ada harapan orang yang seperti ini. Di masyarakat kita orang yang seperti ini diisolir. Atau paling tidak ditaruh di rumah sakit jiwa. Tetapi Yesus punya cara pandang yang berbeda. Apapun kondisi dia, bagaimanapun situasinya, dia adalah ciptaan Tuhan. Tuhan telah membentuk dia serupa dengan gambar dan rupa Tuhan sendiri. Itulah sebabnya dia tetap bernilai di mata Tuhan. Tuhan rela tinggalkan semuanya untuk berjumpa dengan satu orang ini. Mengapa? Satu orang ini bernilai di mata Tuhan. Luar biasa, bukan? Bapak Ibu, Tuhan Yesus ingin kita punya mata seperti mata Tuhan. Melihat manusia, melihat orang-orang, apapun kondisi dia, jangan pernah membuli, jangan pernah berbuat jahat, jangan pernah memandang rendah. Setiap manusia ciptaan Tuhan bernilai di mata Tuhan. Saudara, kalau Yesus rela turun ke dalam dunia ini, dia rela mati di atas kayu salib bagi orang berdosa. Karena orang itu bernilai. Bahkan dalam keyakinan saya, seandainya di dunia ini hanya ada satu orang saja, Yesus tetap turun untuk satu orang itu. Dia tetap mati bagi menebus jiwa satu orang itu. Kalau satu orang itu adalah engkau, Yesus tetap turun untuk engkau. Kalau satu orang itu adalah saya, Yesus pun tetap turun untuk menebus hidup saya. Dan kalau satu orang itu adalah istrimu, suamimu, orang tuamu, anakmu, Yesus pun akan tetap turun menebus mereka. Karena mereka bernilai di mata Tuhan. Mari Bapak Ibu kita punya pandangan yang seperti ini. Poin yang kedua, kembali lagi. Nah, mengapa kita perlu menyelamatkan mereka yang tersesat? Yang kedua adalah karena mereka berharga di mata Tuhan. Ya. Mereka berharga di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah perbandingan kan di situ ketika roh-roh jahat itu diusir oleh Yesus untuk meninggalkan orang ini. Roh jahat yang banyaknya sekitar 6.000 itu karena legion namanya. Mereka memohon untuk diperkenankan oleh Tuhan memasuki babi-babi yang sedang digembalakan di situ. Jumlahnya ada 2.000 ekor babi. Dan Yesus tidak bertangguh-tangguh, Yesus tidak banyak berdebat, langsung Tuhan Yesus mengizinkan roh-roh jahat itu masuk ke babi-babi itu. 2.000 ekor babi. Roh-roh jahat itu memasuki babi-babi itu dan kawanan babi yang banyak jumlahnya itu lari, terjun ke dalam danau dan mati lemas di sana. Orang-orang di desa yang menggembalakan babi-babi itu menjadi marah dan mereka menceritakan hal itu ke desa-desa karena bagi mereka ini sebuah kerugian besar. Tetapi bagi Yesus tidak. Satu orang ini
lebih berharga daripada 2.000 ekor babi. Ada yang tahu apa yang viral belakangan ini? Babi ngepet, ya. Babi ngepet yang terjadi di Depok, ya. Jadi katanya ada seorang tokoh agama yang menangkap orang yang dianggap melakukan babi ngepet. Lalu kemudian bersama dengan 7 temannya, ya, katanya mereka menangkapnya dalam keadaan telanjang. Lalu babi itu dikatakan, babi ini awalnya besar, tapi setelah kalungnya dilepas dia menjadi mengecil, ya katanya. Dan setelah diselidiki oleh polisi ternyata memang babi itu kecil dan itu hoax. Karena ini direncanakan oleh 8 orang ini, dipimpin oleh salah satu tokoh agama di Depok ini. Mereka beli babi secara online. Babi kecil, harganya berapa? 900.000 plus ongkos kirim 200.000, jadi 1.200.000. Babi kecil. Kasihan nasib babi ini, ya. Dikuburkan dan oleh polisi dibongkar lagi kuburannya. Kasihan nasibnya. Bayangkan Bapak Ibu, itu babi kecil harganya saja 900.000. Ya anggaplah 2.000 ekor babi itu kecil-kecil semua seperti itu, anggaplah. Jadi 900.000 kali 2.000 ekor babi. Berapa? 1,8 M. Ya, 1,8 M. Kalau itu babi-babi kecil tentu saja lebih besar dari itu. Tapi bagi Yesus, 1 jiwa itu lebih penting daripada 1,8 M. Bahkan Yesus pun berkata, seandainya seluruh isi dunia ini dibandingkan dengan 1 jiwa, tidak ada apa-apanya. Harta dunia ini tidak sebanding dengan keselamatan 1 jiwa. Tidak bisa keselamatan 1 jiwa ditukarkan dengan segala harta yang ada di dalam dunia ini. Karena 1 jiwa itu begitu berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus menebus kita bukan dengan emas dan perak, tapi dengan harga yang sangat mahal. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18, yaitu dia membayar dengan darahnya sendiri. Darah anak domba yang tak bercacat, tak bercela, yang sangat mahal untuk keselamatan jiwa manusia. Dia rela turun dari surga. Dia rela terpaku di atas kayu salib, dipermalukan sedemikian rupa karena dia memandang 1 jiwa itu berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berharap bahwa kita memiliki cara pandang sama seperti Tuhan. Kalau Tuhan saja berkata seluruh dunia tidak bisa dibandingkan dengan keselamatan 1 jiwa, apakah ini juga merupakan pandangan kita? Kadang-kadang kita merasa pelit untuk berkorban bagi pekerjaan misi. Sayang. Padahal Yesus sendiri tidak menyayangkan bahkan dirinya sendiri. Nyawanya dikorbankan untuk keselamatan 1 orang, karena 1 orang itu begitu berharga di mata Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, baik Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, kami mengingatkan bahwa bulan Mei ini kita akan menabur untuk pekerjaan misi secara nasional di gereja kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban, tergerak setelah mendengarkan firman Tuhan ini, memberi respon untuk berkorban bagi pelayanan misi, silahkan mengirimkan transfer di bank gereja kita, dan nanti akan dikumpulkan secara nasional, gereja PB seluruh Indonesia dikumpulkan dan uangnya itu akan dipakai untuk pekerjaan misi. Ya, setelah transfer tentu saja mohon memberi konfirmasi japri kepada kami supaya kami tahu peruntukannya, bahwa dana ini ditransfer untuk pelayanan misi. Mengapa? Karena 1 orang itu berharga di mata Tuhan. Jadi cara pandang ini yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga, save the lost at any cost. Selamatkan
satu jiwa yang terhilang, berapapun harga yang harus dibayarkan. Mengapa? Oleh karena satu jiwa itu berarti bagi Tuhan. Haleluya. Agak mengejutkan memang kisah ini, bagaimana seorang yang gila kerasukan legion ini setelah disembuhkan oleh Tuhan, mau ikut Tuhan tapi Tuhan tidak perkenankan. Loh, bukannya Tuhan meninggalkan orang banyak demi satu orang ini? Bukankah Tuhan menempuh sebuah perjalanan yang sangat beresiko demi satu orang ini? Setelah Tuhan sembuhkan, setelah Tuhan pulihkan, orang ini mau ikut Tuhan kok tidak diperkenankan? Agak aneh. Kenapa tidak boleh? Ternyata Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah bagi orang ini. Orang ini berarti bagi kerajaan Allah. Orang ini berarti bagi pekabaran kabar baik. Tuhan Yesus berkata, "Tidak usah ikut, tapi kamu pulang kembali ke kampungmu. Ceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Dan ceritakan bagaimana Tuhan mengasihi engkau." Wah, indah sekali. Lalu orang itu pulang dan dia mulai menceritakan di kampungnya pengalaman dia, bagaimana Tuhan membebaskan dia dan bagaimana Tuhan itu baik kepada dia. Tuhan mengasihi dia. Kampungnya mendengar tentang Yesus. Cukup satu kampung? Tidak. Dikatakan ayat terakhir tadi, seluruh Dekapolis mendengar tentang Yesus. Dekapolis itu bukan satu kota, tapi satu provinsi. Namanya saja Dekapolis. Dalam bahasa Yunani, Deka itu artinya 10, polis itu artinya kota. Jadi ini satu provinsi yang terdiri dari 10 kota. Dia hanya diberi tugas ceritakan di kampungmu apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, bagaimana dia mengasihi engkau. Tapi tidak cukup hanya di kampung. Dia cerita di seluruh kotanya. Tidak cukup hanya kotanya, ke kota tetangga, ke kota yang lain. Sampai 10 kota di provinsi itu mendengar kabar Yesus. Satu orang ini dari sudut pandang Tuhan berarti. Orang ini penting bagi Tuhan. Ya, indah sekali. Dan pengarang kesukaan saya yang bernama Max Lucado mengatakan bahwa inilah misionaris pertama yang diutus oleh Tuhan. Ya, sebelum David Livingstone menemukan benua hitam, benua Afrika, dan memberitakan Injil di Afrika. Sebelum Hudson Taylor pergi ke China dan memberitakan Injil di China. Dan sebelum misi-misi yang lain, misi yang pertama adalah orang yang tadinya gila yang disembuhkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena dia berarti bagi Tuhan. Tahukah Bapak Ibu? Bapak Ibu dan Saudara diselamatkan oleh Tuhan karena Tuhan memandang penting kita bagi kerajaan Allah. Tuhan memandang berarti bagi kita. Tuhan ingin melalui hidup kita yang diselamatkan, keluarga kita juga ikut diselamatkan. Tuhan mau supaya setelah kita diselamatkan, kota kita juga, desa kita juga, bahkan provinsi kita, negara kita juga boleh diselamatkan. Sadarkah kita akan hal itu? 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri." Ya. Yang telah umat kepunyaan Allah sendiri, supaya, yaitu saya beri tulisan merah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita dipilih, kita dijadikan sebagai bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, diselamatkan oleh Tuhan untuk maksud kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan Tuhan tidak bermaksud berhenti kepada dirimu, tidak. Tapi Tuhan mau kita ceritakan kepada orang lain. Mengapa? Karena kita berarti ketika Tuhan menyelamatkan engkau, sudah ada dalam benak Tuhan, orang ini penting bagi saya.
Orang ini berarti bagi saya. Saya mau pakai orang ini untuk menjadi berkat bagi keluarganya. Saya mau pakai orang ini menjadi berkat bagi desanya, bagi kotanya. Itulah yang Tuhan pandang dalam diri orang yang gila di Gerasa. Dan itu juga pandangan Tuhan terhadap setiap kita. Bapak Ibu, mari lakukan tugas pekabaran kabar baik. Supaya melaluinya keluarga kita diselamatkan. Orang-orang yang belum percaya juga diselamatkan. Karena kita ini penting di mata Tuhan. Kita berarti di mata Tuhan. Jangan sampai saudara sendiri yang terseret ke sana. Saudara yang sudah dikeluarkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kembali lagi kepada kegelapan. Jangan sampai. Saudara yang sudah ada di dalam terang, saudaralah yang membawa mereka masuk ke dalam terang ini. Amin Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan jadi berkat bagi setiap kita.